Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer. Ini di pertemuan keempat. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan pembuatan halaman daftar isi dan daftar pustaka. Harapannya nanti setelah Anda belajar ini, Anda bisa membuat halaman daftar isi secara otomatis, tidak membuatnya secara manual. Misalnya untuk membuat titik-titiknya saja, misalnya di sini halaman bab 1 pendahuluan titik-titik, membuat titik-titiknya aja manual ya, mengetik titik-titik satu persatu. Atau misalnya nomornya masih manual, Anda harus ke bawah dulu, oh ini halaman 20, tulis di sini nomor 20 ya. Jadi harapannya Anda bisa membuat secara otomatis. Kemudian yang daftar pustaka juga biasanya ketika Anda membuat sebuah dokumen, kemudian Anda mengacu pada sumber tertentu, biasanya Anda akan menuliskan misalnya definisi dari aplikasi. Misalnya aplikasi adalah bla 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 bla, dalam kurung nanti di akhir Sutardi, 2017. Nah, itu kan mengacu pada sebuah buku. Nah, harapannya membuat kutipannya juga otomatis. Kemudian ketika Anda ingin menampilkan daftar pustakanya, akan tampil dengan cepat atau diotomatisasi dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office Word. Oke, tidak usah berpanjang lebar. Yang penting tujuannya nanti Anda bisa melakukan pengaturan dokumen terkait dengan membuat daftar isi dan daftar pustaka yang lebih praktis lagi, tidak seperti mungkin yang selama ini Anda lakukan, yaitu secara manual. Ya. Baik, langsung saja. Di sini seringkali kan kita dibuat sibuk dalam membuat halaman daftar isi, karena kita dalam membuat halaman daftar isi seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan cara manual, mengurutkan halamannya satu persatu. Nah, dengan ini pada kali ini kita akan menggunakan fasilitas di Microsoft Office Word. Kita akan membuat daftar isi dengan cara yang praktis. Pembuatan daftar isi yang praktis, ini kali ini kita menggunakan Office 2013 ya. Kita bisa gunakan fasilitas menu stylist yang ada di Office 2013. Dalam pembuatan daftar isi ini juga mencakup bagaimana atau membuat atau menyusun sebuah dokumen. Misalnya kita ambil contoh makalah, proposal ataupun laporan. Nah, nanti mungkin kita lebih ke proposal ya. Oke, proposal. Di sini ada langkah-langkahnya, langsung saja dibuat sistematikanya seperti ini dari bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka. Kita langsung saja, misalnya kita ketik di sini bab 1 pendahuluan. Kemudian di pendahuluan biasanya itu ada yang namanya latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada batasan masalah. Nah, kemudian bab 2 ini kajian pustaka. Kemudian di sini kita ngacu saja gini aja, pustaka 1. Nah, pustaka 1 itu punya anak pustaka atau punya sub ya, pustaka 1A. Ini biar cepat kita copy saja, pustaka 1B, kemudian pustaka 2, pustaka 2A, pustaka 2B, kemudian pustaka 3 punya sub lagi 3A, pustaka 3B ya. Oke, kemudian setelah itu kita, kalau proposal biasanya kan ada bab 1 latar pendahuluannya apa yang latar belakangi, kemudian pustakanya untuk studi literaturnya, kajian-kajian terkait dengan apa yang mau kita usulkan. Kemudian bab 3 itu biasanya adalah metode penelitian.
Kalau yang di modul apa ya sama metode penelitian. Kemudian misalnya kalau di sini kan metode, oke, metode 1. Misalnya di sini punya sub, ada 1A, ada 1B ya, tahapannya maksudnya ya. Ini misal saja ya, metode 2 ada subnya 2A dan 2B misalnya begitu. Sampai 3 juga ya. Oke. Di sini metode 3A metode 3 dulu punya sub 3A dan 3B, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, nah dari ini semua ya kita punya outline seperti ini untuk dokumen kita ya. Kita akan gunakan menu di grup di tab menu home. Di sini grup menu stylist ya. Di sini ada yang namanya heading 1, heading 2. Mungkin dari Anda mungkin ada yang sudah pernah pakai. Ya, mari kita perdalam lagi aja ya. Oke, kita gunakan ini nanti untuk melakukan pemformatan terhadap heading dari dokumen yang kita miliki. Misalnya di sini ada yang muncul baru heading 1 dan heading 2 ya. Jadi heading 1 ini nanti kita gunakan untuk melakukan pemformatan bab. Kemudian heading 2 untuk bab ada anakannya berarti subbab. Nanti heading 3 ada subbab ya, anakannya dari subbab. Nah, ini bisa ada sampai 9 heading ya. Berarti dari subbab, 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 subbab dan seterusnya sampai heading 9 ya, bisa Anda gunakan untuk itu. Nah, kita kalau langsung gunakan misalnya bab 1, Anda boleh seleksi begini atau Anda letakkan saja di sini ya. Ini kan antara baris ini dengan bawahnya ini itu kan beda paragraf. Dibuktikan dengan cara di home tab Anda bisa pilih di grup menu paragraf ini ada show hide menu ini, diklik saja. Nah, ini berarti tanda P kebalik ini artinya ini Anda menekan tombol enter di sini artinya pindah paragraf ya. Anda kan masih ingat ketika SD Anda didikte sama bu guru atau pak gurunya bu guru atau pak guru menyampaikan misalnya setelah kalimatnya selesai Anda diminta untuk ganti baris atau ganti alinea. Nah, artinya perubahan atau pergantian paragraf itu ditandai dengan namanya ganti baris. Tapi pada Office Word di sini nanti kita akan bisa melakukan pemindahan baris tapi tidak berubah paragraf ya. Jadi kalau Anda gunakan enter saja maka dia akan pindah baris sekaligus pindah paragraf ya. Artinya berpindah ke paragraf berikutnya. Tapi nanti akan saya berikan caranya bagaimana supaya Anda bisa melakukan pindah baris tapi tanpa pindah paragraf. Oke, sekarang kembali lagi ke sini. Ini dimatikan saja lagi ya. Oke. Anda ya, tadi saya ulangi, untuk melakukan pengaturan ini bisa diklik ini saja atau diseleksi tadi ya. Nah, kenapa kok misalnya kalau saya letakkan di sini saja kok ketika saya melakukan pengaturan heading, nah ini akan muncul ya. Jadi preview yang muncul di sini ketika saya pointernya ke sini itu langsung muncul. Ini kalau di Microsoft ini istilahnya adalah live preview ya. Jadi preview secara live ketika saya menggunakan heading 1 misalnya. Nah, misalnya pengaturan heading 1 ini kan belum sesuai dengan keinginan kita. Biasanya penomoran bab atau pengaturan bab itu dia berada di tengah dokumen ya, rata tengah ya. Kemudian warnanya juga misalnya kita di sini biasa menggunakan warna hitam ya. Ini artinya kan tidak sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Kita bisa klik kanan saja ini heading 1 ya.
kita ingin melakukan pengaturan untuk bab ya. Kemudian kita pilih modify, heading 1 klik kanan, kemudian kita pilih klik kiri modify. Oke. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, supaya Anda bisa membedakan heading 1 itu untuk apa, heading 2 untuk apa, Anda bisa merubah namanya ini menjadi bab ya, melakukan pengaturan untuk bab. Kemudian fontnya misalnya kita gunakan biasanya Times New Roman. Untuk penomoran pengaturan bab ini ukurannya misalnya 14, biasanya tebal, warnanya hitam, kemudian biasanya rata tengah. Nah, di sini sudah kelihatan previewnya ya. Oke, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk subbabnya biasanya bab 1. Nah, anakannya apa biasanya? Menggunakan ABC ya. Latar belakang. Berarti ini subbabnya kita atur. Klik kanan lagi, modify. Nah, ini ganti menjadi subbab. Ya, kemudian ini saya buat seperti tadi Times New Roman. Kemudian ukurannya 12 misalnya, bold, warnanya hitam. Nah ya, warnanya hitam. Nah, biasanya tadi kan ada penomorannya, caranya gimana? Format, kemudian kita pilih apa? Numbering. Nah ya, jadi format, kita pilih numbering. Oke. Nah, kita pilih oke. Penomorannya apa? Nah, misalnya setelah bab, subnya atau anakannya adalah ABC, kita gunakan ABC, kita klik OK. Nah, ini previewnya. Nah, ini kan kelihatan ya, tidak rata dengan ini ya. Anda bisa gunakan ini decrease indent, ini increase indent, sama fungsinya seperti yang ini ya. Di home tab di grup menu paragraf decrease indent artinya ini indentasi ya, ini di decrease artinya diturunkan. Kalau yang sebelahnya ini increase artinya menaikkan, semakin di increase maka semakin geser ke kanan. Begitupun ini fungsinya sama, ini saya decrease, nah kan geser ke kiri, increase, nah kan gitu ya. Nah, kita decrease karena supaya A-nya ini lurus ya dengan perataan kirinya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ya, kita letakkan di sini saja. Kita tidak perlu melakukan seleksi seperti ini karena apa? Pengaturan stylist ini dia berlaku untuk satu paragraf. Nah, tadi kan kita sudah cek, antara ini dengan bawahnya ini itu beda paragraf, dibuktikan dengan ini ya kan. Setelah di sini ada enter berarti pindah paragraf dulu ya. Anda bisa hanya letakkan saja tanpa harus menyeleksi, tapi kalau misalnya Anda ingin menyeleksi ya silakan saja ya, letakkan saja di sini, kemudian kita klik saja babnya. Nah, otomatis dia sesuai dengan pengaturan bab. Biasanya akan keluar panel sebelah kiri. Di sini ada panel navigation pane atau panel navigasi. Tapi kalau tidak muncul seperti di tempat saya, maka cara memunculkannya adalah di view, kemudian di grup menu view di sini show, menampilkan apa? Nah, kalau belum ada rulernya diaktifkan sehingga ruler ini yang horizontal maupun yang vertikal akan muncul ya. Untuk navigation pane berarti panel navigasinya diaktifkan saja. Nah, maka muncul panel navigasi. Di sini ada headingnya, di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian tekan aktifkan di latar belakang, kita ke home lagi. Nah, ini kan anakannya bab 1, berarti dia adalah subbab. Nah, ya, latar belakang, rumusan masalah juga subbab. Nah, kemudian batasan masalah juga subbab. Nah, kajian pustaka ini juga kajian pustaka apa? Bab 2 berarti bab. Nah, begini ya. Pustaka 1 ini kan anakannya kajian pustaka ya, berarti subbab. Pustaka 1A berarti ini apa? Berarti subnya ini ya, kita gunakan heading 3. Tadi kan kita gunakan bab untuk heading 1 ya, heading 1 untuk bab, heading 2 untuk subbab. Nah, heading 3-nya untuk subbab. Nah, ini di sini sudah muncul heading 3. Kita modifikasi saja, modify, klik kanan modify. Kemudian ini kita ubah subbab. Nah, fontnya kita atur Times New Roman, ukurannya 12, bold, warnanya hitam. Nah, setelah
A, B gitu ya. Misalnya ada anakannya apa? Biasanya kalau kita mengacu pada standar untuk pengaturan proposal maupun laporan di UMP, khususnya di teknik informatika ya, kita menggunakan subnya lagi itu angka 1, 2, 3 ya. Jadi kita atur formatnya, penomorannya kita pakai angka 1, 2, 3, kemudian klik OK ya. Nah ini sudah agak menjorok ke kanan, biarkan saja. Kenapa? Tadi kan ini misalnya induknya kan ini. Nah, anakannya angka satunya kan biasanya kan agak menjorok lagi ke sini ya. Jadi biarkan dia sudah agak menjorok ke kanan. Ya, kalau Anda menghendaki lurus semuanya di sini ya Anda decrease indent lagi seperti yang tadi pada saat melakukan pengaturan bab ya. Oke, kita klik OK. Nah, pengaturan tadi subbab ya. Kita klik OK. Nah, kita letakkan di sini pustaka 1A, kita pakai subbab. Nah, ya kan, jadi menjorok ke sini ya. Pustaka 1B subbab lagi, pustaka 2 berarti ini subbab. Pustaka 2A ini subbab, pustaka 2B ini subbab, pustaka 3 berarti subbab, pustaka 3A berarti subbab, pustaka 3B berarti subbab. Nah, kemudian bab 3 ini berarti bab lagi ya. Kemudian metode 1 berarti ini subbab, metode 1A kita subbab, metode 1A 1B berarti ini subbab lagi, metode 2 berarti subbab, metode 2A subbab, metode 2B subbab, metode 3 ini subbab, metode 3A subbab, metode 3B subbab. Kemudian daftar pustaka ini biasanya kan juga di tengah ya, daftar pustaka. Berarti kita gunakan pemformatan bab juga ya. Oke. Ya. Nih, sudah sesuai seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada yang aneh. Kenapa? Nah, di sini A, B, C, bab 2 kok D harusnya mulai dari A. Anda bisa atur di sini, diklik saja, klik kiri, kemudian klik kanan. Klik kanan, Anda bisa set numbering value, kemudian Anda atur mulai dari A, atau Anda langsung saja karena ini kan otomatis mulai dari A ya, klik kanan saja, kemudian restart at A, di restart lagi pada A atau mulai A lagi, klik saja. Nah, maka dia akan berubah menjadi A, B, C. Loh, kok ini menjorok ke kanan? Ya, silahkan di decrease indent saja, ini decrease indent. Klik. Nah, ya, jadi dia bergeser ke kiri lagi. Kemudian ini pustaka 1A ada anaknya. Ketika pustaka 1 ada subnya atau anakannya. Nah, ini pustaka 2 kok mulainya 3 sama kayak tadi. Klik kanan, diklik dulu, ini diaktifkan, klik kanan, kemudian restart at 1. Nah, di restart mulai dari 1 lagi, begitupun yang ini di restart mulai dari 1 lagi ya. Diklik dulu baru klik kanan ya. Diklik dulu baru klik kiri dulu baru klik kanan, pilih restart at A ya. Oke. Begitupun yang bab 3 di sini kan mulai A lagi, klik kanan, restart at A. Ya, yang ini mulai restart dari 1 lagi sama seperti tadi, atau langsung klik kanan juga bisa seperti ini, yang penting pas ya. Klik. Nah, restart at 1 lagi. Nah, yang di sini juga restart at 1 lagi. Nah, gini ya. Oke. Sudah begini. Nah, kita akan pindahkan biasanya yang namanya bab, judul bab itu mulai di awal halaman kan gitu ya. Nah, biasanya Anda melakukannya itu seperti ini, di enter. Wah, nanti bahaya nanti ya. Oke, saya coba buka dokumen baru. Nah, ini saya sudah buka dokumen baru. Misalnya saya punya naskah begini, ini contoh saja. Nah, ini halaman baru. Nah,
saya pengen teks ini dia muncul di halaman yang baru. Nah, biasanya Anda kan enter begini sampai dia muncul di halaman yang baru. Ya. Lalu efeknya apa? Nah, ketika saya di sini nambah lagi begini. Nah, apa yang terjadi? Sebentar. Sampai sini aja misalnya, ya. Apa yang terjadi? Nah, dia turun. Kenapa? Di sini itu ada enter yang tadi Anda lakukan. Ya. Berbeda ketika Anda menggunakan cara ini. Letakkan pointernya di sini atau insertion point-nya di sini. Insertion point-nya di sini artinya mulai dari titik ini kita akan melakukan di sini page layout, Anda pilih break, Anda pilih page. Artinya pada posisi insertion point berada itu akan dilakukan break atau pemberhentian untuk halaman. Artinya halaman ini itu berhenti stop sampai di sini saja. Artinya mulai dari insertion point berada dan seterusnya akan dipindahkan di halaman yang baru, ya. Oke. Atau di insert juga Anda bisa pilih di halaman di tab menu insert, Anda bisa pilih di grup menu pages, ya. Di sini insert page break juga sama. Atau Anda bisa gunakan shortcutnya. Ya, tadi insertion point-nya di sini shortcutnya adalah kontrol kombinasi dengan P. Ya, nih Anda bisa tempatkan di sini. Nah, itu kan muncul insert a page break, ya. Control return, ya, atau enter, ya. Oke. Jadi bukan kontrol P, kontrol enter, ya. Kalau kontrol P untuk ngeprint. Kontrol dengan enter. Jadi jangan enter biasa, tapi kontrol kombinasi dengan tombol enter, tekan. Nah, dia pindah ke halaman berikutnya. Nah, ketika saya nambah teks lagi di sini, apa yang terjadi? Dia tetap di awal halaman. Kalau misalnya nambahnya sampai ke halaman yang berikutnya, apa yang terjadi? Loh, dia mana? Teks halaman baru. Nah, dia tetap di halaman yang baru, ya. Jadi bisa kita gunakan page break atau yang namanya control enter. Ya, shortcutnya control enter, ya, kombinasi dua tombol, ya, yaitu tombol kontrol atau CTRL dan tombol enter. Oke, kita kembali lagi ke dokumen yang tadi. Nah, supaya bab 2 ini pindah ke halaman berikutnya, ya kita gunakan sama kayak tadi, insert page break. Anda bisa insert di sini kemudian page break, atau pada page layout Anda pilih break kemudian page, ya. Oke, kita biasanya supaya cepat kita gunakan shortcut control enter. Nah, dia pindah ke halaman yang berikutnya. Jadi ketika di sini naskahnya itu nambah, ya dia tetap di atas. Kalau nambahnya sampai ke halaman ini, ya berarti dia pindah ke halaman yang baru, ya. Jadi dia akan selalu tampil pada awal halaman. Kalau kita munculkan penandanya, misalnya di home tab, kita munculkan di sini show hide menunya, kita bisa lihat di sini penandanya adalah page break. Tadi kan kita mulainya di baris ini, ya, mulai bab 2, ya. Nah, di sini muncul page break, ya, halamannya break sampai di sini, dipotong sampai di sini. Begitupun kita terapkan, ya. Ini saya matikan lagi show hide menunya. Ya, untuk tanda tab itu seperti ini, ya, tanda spasi itu tanda titik begini, ya. Oke, saya matikan dulu. Kemudian bab 3 juga sama, kontrol enter, dia pindah ke halaman berikutnya. Kemudian daftar pustaka saya pindahkan juga ke halaman yang berikutnya. Oke, kita selesai membuat outline-nya, ya, untuk proposal kita mulai dari bab 1. Nah, sebelum bab 1 biasanya kan dimulai dari sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar jika ada, dan lain-lain, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita biasanya penomoran halamannya antara bab antara bagian awal dokumen mulai dari halaman sampul misalnya, dia sebetulnya nomor, misalnya kita gunakan untuk yang
dokumen halaman awal-awal ini untuk bagian awal dari dokumen, kita gunakan penomoran Romawi kecil biasanya ya. Nomor Romawi ya, I1, I2, I3 begitu. Kemudian pada bagian bab ini kita gunakan angka 1, 2, 3. Nah, biasanya kalau yang tidak tahu fasilitas ini atau fitur ini, itu akan memisahkan dokumennya menjadi 3. Bagian sampul sendiri, kenapa? Karena halaman sampul tidak ada nomor halaman, tapi sebetulnya halaman sampul adalah nomor I1. Kemudian setelah halaman sampul biasanya daftar pustaka, kata pengantar. Kata pengantar ini langsung nomor I2. Daftar isi I3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bagian pendahuluan ini nomornya angka 1, 2, 3. Posisinya kalau I1, I2, I3 itu di tengah bagian bawah sini. Kalau angka 1, 2, 3 biasanya di kanan misalnya. Kita bedakan ya. Sebagai contoh kita nanti bedakan. Nah, ketika Anda tidak menggunakan fitur yang namanya section break, Anda tidak akan bisa melakukan pengaturan ini ya. Jadi membedakan pengaturan format atau pengaturan layout halaman. Sebetulnya Anda sudah pernah melakukan ini ya. Contoh di dokumen yang baru misalnya, saya akan buat kayak gini. Pakai yang tadi aja ini misalnya. Dari sini sampai sini saya buat satu kolom tetap. Ini mulai 2 kolom misalnya. Nah, mulai dari sini dan sampai sini misalnya saya jadikan 2 kolom. Caranya gimana? Nah, kemarin di tugas pertama kan Anda sudah lakukan ya. Oke, Anda bisa di home tab. Nah, di bagian di layout benar ya. Kemudian di kolom di sini kita jadikan 2 atau klik more column. Kita jadi 2 kolom, klik OK. Nah, kemudian ini kita mulai 3 kolom. Nah, mulai dari sini ke sini kita jadikan 3 kolom. Nah, kan begini kan? Nah, ini di sini sampai sini kita jadikan 1 kolom lagi ya. Nah, ini biarkan begini aja kan, sudah 1 kolom. 1, 2, 3. Nah, coba kita lihat di home tab, kita tampilkan ini. Nah, Anda melakukan section break tapi continuous ya. Jadi section break itu macamnya ada macam-macam, ada banyak ya. Jadi bisa Anda lakukan di sini di page layout, di break, kemudian di sini bagian section break ini ada 4 macam. Ini yang Anda gunakan di sini berarti walaupun Anda tidak tahu ya, artinya tidak sadar bahwasanya Anda telah menggunakan atau membuat section break. Artinya sectionnya itu terhenti sampai di sini tapi continuous. Nah, yang continuous artinya apa? Menyisipkan section break dan memulai section yang baru itu pada halaman yang sama. Artinya di sini sectionnya break terpotong sampai di sini, yaitu section untuk layout yang satu kolom. Kemudian section yang berikutnya itu akan dibuat mulai yang berikutnya ini. Tadi kan insertion point-nya mulai dari sini ya. Nah, tapi masih di halaman yang sama. Nah, jadi kita pakainya di sini kan section break continuous makanya. Nah, supaya section breaknya memulai section yang baru itu di halaman yang berikutnya, maka kita bisa gunakan break sectionnya itu pilih yang next page ya. Jadi menyisipkan sebuah section break dan memulai section yang baru itu pada halaman berikutnya, next page ya. Nah, kalau ini untuk pengaturan misalnya section untuk halaman ganjil dan hanya halaman genap saja.
Oke, yang kita gunakan nanti adalah yang next page. Nah, berarti kita kembali ke latihan kita tadi. Nah, supaya ini berpindah pada halaman berikutnya, maka kita gunakan page layout, break, kemudian kita pilih yang section breaknya next page ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan masuk dulu ke header footernya. Kita pastikan double klik saja bagian headernya. Nah, ini kan header dan footernya ini akan aktif ya, aktif. Anda bisa lihat di sini hanya judulnya hanya header saja, hanya footer saja ya, karena ini kita belum membuat section ya. Oke, kita close. Nah, kita tempatkan di sini insertion point-nya, artinya mulai dari insertion point berada dan berikutnya dan seterusnya itu kita akan pindahkan pada section yang baru ya. Klik page layout, pilih break, kemudian pada section breaks di sini kita pilih next page. Klik. Nah, otomatis dia pindah ke halaman berikutnya. Coba kita double klik bagian headernya. Sekarang kita sudah lihat header untuk section 2. Yang atas yang masih kosong tadi kan, tadinya kan di sini bab 1 pendahuluan. Sekarang pindah ke halaman berikutnya tapi mulai di section yang baru, yaitu section 2. Section 2 berarti yang pertama, maka section 1. Oke ya. Kenapa kita bedakan sectionnya? Saya ulangi lagi tadi, karena penomoran di bagian yang atas ini nanti akan menggunakan Romawi kecil I1, I2, I3, sedangkan di bagian pendahulu naskahnya bab 1 dan seterusnya ini akan menggunakan penomoran angka ya. Kalau yang I1, I2, I3 itu berada di tengah, kalau angka nanti berada di sebelah kanan. Oke ya, kita close header and footernya dulu. Nah, kita bikin di sini halaman sampul misalnya. Halaman sampul kita pakai bab ya. Nah, halaman sampul kan jadi di tengah ya. Kemudian atau langsung saja deh, nggak apa-apa di sini ya. Misalnya proposal penelitian. Nah, biasanya kan halaman sampul kan muncul kan di daftar isi, halaman sampul, halaman I1 misalnya kan begitu. Nah, kemudian setelah halaman sampul kita masuk ke setelah halaman sampul kita bikin lagi di bagian bawahnya itu ada yang namanya kata pengantar. Nah, berarti kita pindah ke halaman berikutnya, tapi kan masih pada section yang sama. Berarti kita pindah ke halaman berikutnya atau halamannya selesai sampai di sini, tapi tidak membuat section yang baru. Berarti kita cukup pakai Ctrl Enter saja. Nah, Ctrl Enter. Ya, di sini kita tuliskan kata pengantar. Misal, Ctrl Enter lagi, ya. Coba kita cek dulu, masuk ke header footernya. Nah, masih terbukti ini di sini section 1 yang di sampul tadi ya. Di kata pengantar juga masih section 1. Oke. Double klik aja di sini boleh supaya menutup header dan footernya. Nah, letakkan di belakang sini. Kita Ctrl Enter lagi. Nah, kita tuliskan misalnya daftar isi. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Setelah daftar isi, misalnya kita buat lagi yang namanya Ctrl Enter lagi, ada daftar gambar. Nah, oke. Misalnya setelah daftar gambar baru nanti bab 1 gitu ya. Oke. Silakan dicermati ya. Oke. Kemudian kita kan sudah membuat outline-nya. Anda bisa lihat di sini di bagian navigation pane sudah kelihatan ada proposal penelitian, ini bagian sampul, kata pengantar, daftar isi ya. Anda bisa menavigasi lewat sini, diklik saja langsung menuju ke sana. Ya, jadi nggak perlu scrolling begini ya. Oke. Nah, kita ke bagian halaman sampul.
double klik bagian header sehingga header and footernya muncul. Kita tempatkan di footer. Pada bagian tab menu di sini akan muncul contextual tab karena yang aktif adalah header and footer, maka di sana ada tab menu design yang mana ini adalah contextual tab untuk header and footer tools ya. Oke, kita klik di sini, kita berikan misalnya page number pada bagian bawah ya, kemudian pada bagian tengah, ini tengah ya, ini kiri, tengah, kanan ya. Oke, nah, maka akan muncul loh kok angka 1 ya, silakan diatur. Ini di sini pakainya apa, format page number. Nah, muncul begini, kemudian kita pilih start at. Nah, kita Romawi 1 2 3 ya, kemudian start at nya 1. Nah, kita klik OK. Nah, ini mulai Romawi. Nah, kalau mau merubah logo ini masih Calibri ya, tinggal diseleksi saja, kemudian pada home tab kita pilih Times New Roman, ukurannya 12. Nah, kan sudah Times New Roman itu ya. Oke, kita lihat halaman kata pengantar nomornya I2 ya, halaman daftar isi nomornya lanjut I3, halaman daftar gambar nomornya lanjut I4 ya, nomor Romawi 4. Halaman sini, nah kok angka 5 ya, nanti kita akan ubah ya. Kita di sini melakukan pemformatan nomor halaman dulu. Nah, kita sudah berhasil melakukan pengaturan untuk memberi nomor halaman. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, halaman sampul biasanya kan dia memang nomor halamannya I1, tapi biasanya nomor halaman itu tidak muncul, tapi kata pengantar langsung nomor I2. Bagaimana cara menghilangkannya? Di tab menu desain tadi kita pilih different first page. Kita masih aktif di footernya di section 1 ya. Section 1 kan yang kata halaman sampul, kata pengantar dan seterusnya ya. Nah, di sini kita aktifkan di sini insertion point-nya, kemudian kita pilih different first page. Ini dilakukan untuk apa? Untuk membedakan nomor halaman pertama pada section itu. Nah, tidak sama dengan yang lain, dibedakan. Nah, ini sudah kelihatan first page footer. Nah, kalau tadi kan cuma footer aja gitu ya. Nah, ini artinya footer halaman pertama pada section 1. Nah, ini different first page. Tidak ada nomor halamannya. Nah, kemudian di sini langsung nomor I2. Nah, jadi di sini Anda bisa membedakannya langsung. Nah, kemudian berikutnya ini daftar gambar. Nah, mulai dari bab 1 pendahuluan, Anda tempatkan pointernya atau insertion point-nya di sini ya, di footer section 2, yaitu mulai di halaman bab 1. Di sini di bagian kanan itu ada same as previous, artinya pengaturan footer ini sama dengan sebelumnya. Artinya ini kan section 2, sebelum section 2 berarti section 1. Berarti pengaturan di sini masih sama dengan section 1. Nah, supaya kita bisa membedakan, karena di sini kan nanti akan menggunakan angka 1 2 3 di sebelah kanan. Kalau tadi Romawinya di tengahan ya. Nah, supaya ini tidak muncul, pemformatan pada footer ini tidak sama dengan section 1 di section 2 ini, maka kita matikan ini link to previous, itu defaultnya memang menyala ya. Nah, kita klik saja supaya dia fiturnya mati, klik. Nah, sekarang tidak menyala lagi. Nah, di bagian kanan juga tidak ada tulisan lagi same as previous, artinya pengaturan di section 2 ini tidak sama dengan section 1. Nah, setelah itu tinggal kita atur page number, kemudian bottom of page kita atur di yang sebelah kanan, bawah kanan. Nah, perhatikan di sini. Nah, kemudian kita atur lagi page number, format page number, kemudian kita pakai 1 2 3 start at-nya kita mulai dari 1, kita klik OK. Nah, sekarang sudah mulai dari angka 1, kita ubah supaya fontnya Times New Roman. Silakan Times New Roman,
ukurannya 12. Nah, ini sudah angka 1, bab 2 nya 2 dan seterusnya. Nah, coba kita lihat ke atas. Nah, dia tetap di tengah. Kita lihat lagi ke atas, bagian halaman sampul, dia tidak ada nomor halamannya. Nah, sampai sini Anda tidak perlu lagi ketika membuat dokumen itu halaman sampul sendiri, halaman kata pengantar daftar isi sendiri, dan halaman mulai halaman naskah, mulai bab 1 misalnya sendiri. Kenapa? Karena Anda belum bisa melakukan pengaturan ini. Ya, jadi ketika Anda membuat dokumen baru di Microsoft Office Word, dalam satu dokumen itu hanya terdiri dari satu section. Nah, section itu untuk apa? Untuk melakukan pengaturan halaman, ya, supaya pemformatannya bisa berbeda-beda terkait dengan layout, terkait dengan pengaturan header dan footer, gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika Anda misalnya mungkin pernah membaca buku, ya, ketika di bab 1 di bagian header atau di bagian footernya itu tertulis judul babnya bab 1, judulnya apa misalnya, pengantar atau apa. Ketika masuk bab 2, di sini judulnya bab 2 apa gitu ya. Nah, ketika Anda tidak bermain section, Anda pasti harus membedakan dokumennya. Karena yang namanya section ketika Anda tidak membuat header atau footer, ketika Anda tidak membedakan sectionnya, maka itu berlaku seperti slogannya salah satu televisi swasta di Indonesia, yaitu satu untuk semua, ya. Jadi ketika mengatur footer, ya mengatur sekali untuk seluruh dokumen. Itu kalau Anda tidak melakukan pengaturan section. Tapi ketika Anda melakukan pengaturan section, Anda bisa membedakan. Contohnya di sini, ya. Jadi misalnya di sini di section ini Anda bisa lakukan gini. Ini kan misalnya di sini bab 1, ya. Di sini Anda tuliskan bab 1 apa. Ketika masuk ke bab 2, di sini Anda ingin footernya di sini tertulis bab 2. Artinya section antara bab 1 dan bab 2 itu harus dibedakan, ya. Dalam section Anda bisa melakukan itu, ya. Jadi ketika sectionnya berbeda, maka Anda bisa melakukan pengaturan layout yang berbeda pula, ya. Misalnya halaman 1 section 1, halaman 2 section 2. Nah, Anda bisa melakukan pengaturan layout yang berbeda. Misalnya halaman 1 itu kertasnya landscape, halaman 2 kertasnya portrait. Nah, itu kan layoutnya berbeda. Misalnya halaman 1 yang landscape tadi terdiri dari 3 kolom, kemudian halaman 2 yang portrait hanya terdiri dari 1 kolom. Itu bisa dilakukan ketika sectionnya berbeda. Kemudian selain melakukan pengaturan itu, Anda juga bisa membedakan header dan footer ketika sectionnya berbeda. Namun tadi kita kan baru melakukan pengaturan footer saja supaya tidak sama dengan yang section sebelumnya. Bagian headernya ini masih ada, ini same as previous. Nah, ketika Anda ingin melakukan pengaturan header yang berbeda dengan section yang sebelumnya, maka Anda juga bisa lakukan diaktifkan headernya, masuk ke desain, Anda sama seperti tadi lakukan link to previousnya ini dimatikan. Klik. Nah, sehingga Anda bisa melihat di sini di bagian header tidak ada same as previous, sama seperti bagian footer. Oke, sampai sini jelas. Silakan nanti diikuti. Sampai sini kita sudah bisa berhasil melakukan pengaturan nomor halaman yang berbeda, ya, dengan format yang berbeda dalam satu dokumen yang sama dengan menggunakan fitur section. Nah, itu, ya. Oke, setelah itu, ya, setelah melakukan pemformatan section, coba kita lihat di modulnya di sini, barangkali ada yang terlewat. Kemudian ini section sudah. Kemudian di sini ada tambahan daftar tabel dan sebagainya, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang nih.
daftar isi, kita close header footernya. Nah, ini bab kata pengantar, kemudian di sini di bagian daftar isi saya enter. Nah ya, pastikan ini tidak menggunakan pemformatan stylish ya, ditunjukkan dengan di sini normal ya. Oke, enter 2 kali misalnya supaya ada jarak dengan judul ininya. Nah, untuk memunculkan daftar isi kita hanya perlu 3 klik saja kalau hanya memunculkan. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan pemformatan lebih ya, kita nambah dikit ya. Mungkin yang utama dulu kita memunculkan saja dulu ya. Jadi Anda tidak perlu yang membuat halaman daftar isi, halaman daftar gambar, tulis di sini daftar gambar halaman sekian, nah kan ya, daftar gambar titik kurang 1 nanti ada yang kurang panjang dan sebagainya. Nah ini nggak perlu kayak gini ya. Caranya gimana? Pada grup menu references, nah di sini kita akan gunakan di grup menu table of content. Nah, ini kok agak lama ini. Nah ini di grup menu table of content, di sini kita pilih table of content ya. Jadi tempatkan insertion point-nya di sini, artinya saya akan menyisipkan daftar isi di sini ya. Table of content ya, kita bisa gunakan ini. Kalau ini kan ada judulnya contents. Nah ini heading 1, anaknya heading 2, anaknya lagi heading 3. Atau menggunakan yang ini ada judulnya table of content. Nah atau yang pakai yang ini. Nah kita kan judulnya sudah ada daftar isi, jadi nggak perlu pakai judul lagi. Kita pilih saja ini. Jadi berapa kali? 3 kali klik ya. 1 ya kan, kemudian 2. Nah klik yang ketiga adalah OK. Nah, jadi ini previewnya 3. Nah sekarang daftar isinya sudah muncul, titik-titiknya pun rapi. Nah Anda bisa membuat daftar isi dengan praktis, otomatis di sini. Nah yang paling ini rata kiri dia adalah heading 1, ada subnya berarti ini heading 2 ya kan. Yang ABC ini ada subnya lagi, ini berarti heading 3. Anda bisa gunakan sampai heading 9, silakan ya. Nah ini kan formatnya apa ini? Fontnya Times New Roman ya. Oke, saya undo dulu. Nah saya undo dulu. Ketika untuk memunculkan gimana tadi, saya ulangi lagi. Letakkan insertion point-nya table of content, kita pilih custom table of content, kita klik OK saja. Nah muncul ya. Oke, nah di sini ada yang perlu saya jelaskan ya. Saya table of content, kemudian custom table of content. Nah ini previewnya. Kalau preview di print preview ini kan tampilan halamannya print preview. Nah di bagian sini ada defaultnya menampilkan nomor halaman, kemudian right align page, nomor halamannya itu dibuat rata kanan ya. Jadi rata kanan, lurus kanan. Nah kemudian tab leadernya ini pakai titik-titik ya. Nah kita bisa ubah, non berarti nggak ada, ini previewnya seperti ini. Kemudian bagian ini berarti pakai strip-strip, kemudian satu lagi pakai underscores seperti ini ya, garis bawah. Nah kita pakai yang umum saja, yaitu titik-titik saja. Kemudian ini formatnya kita pakai from template saja. Nah show levelnya apa ini maksudnya? Nah kita kan tadi pakai heading 1, heading 2, heading 3, berarti kita cuma 3 level. Kalau misalnya Anda membutuhkan 4 level atau seterusnya, nah ini kan, ini misalnya 4, berarti heading 1 sampai heading 4 ya. 4 level, maka heading 1 sampai heading 4. Tadi defaultnya kan 3, makanya tadi kita bisa langsung klik OK saja. Kebetulan contoh yang kita buat adalah terdiri dari 3 level, heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah ini bisa disesuaikan. Nah kemudian ada bagian modify, klik untuk apa ini? Nah ini table of content level 1, kita bisa modify. Ini kan hurufnya kalibrin ukuran 11 ya. Kita table of content level 1-nya kita ubah di sini, formatnya teksnya itu Times New Roman, ukurannya 12, bold biasanya.
kemudian klik OK. Kemudian ini untuk level 2 nya kita modifikasi, ini juga Times New Roman, ukurannya 12, biasanya juga bold ya. Kemudian yang level 3 nya modify lagi, ini Times New Roman, ukurannya 12 dan tidak bold biasanya. Kita klik OK. Anda bisa sesuaikan, karena headingnya sampai 9 maka table of contentnya sampai level 9 ya. Ini previewnya seperti ini. Kita klik OK ya, jadi tampilannya sudah kayak gini, hurufnya sudah Times New Roman. Kita klik OK nanti. Tapi bagian option apa ini? Nah, ini yang mau dimunculkan apa ini? Yang mau dimunculkan di table of content, heading 1 atau bab, heading 2 ini level 1, level 2 nya itu heading 2, level 3 nya itu heading 3. Ada lagi yang lain, nah nanti sesuai dengan kebutuhan sampai heading 9 ya. Oke ya, kita klik OK saja. Ini kita tidak melakukan perubahan pada option. Kalau melakukan perubahan juga silakan Anda sesuaikan. Modify tadi sudah, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga yang muncul sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ketika kita klik juga kayak gini, karena ini merupakan placeholder. Fontnya ini juga nomornya rata kanan ya. Oke. Yang bagian heading 3 ini tadi tidak bold ya, tidak tebal. Oke. Tadi kita penomoran halaman sudah, membuat daftar isi juga sudah. Loh, ini kok judulnya proposal penelitian. Nah, biasanya di daftar isi itu munculnya ini halaman sampul. Anda tidak perlu khawatir untuk titik-titiknya ini. Nah, coba lihat. Titik-titiknya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan teksnya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu, misalnya kita akan melakukan ini kan nomor-nomornya udah keluar semua. Misalnya ini, karena di bagian bab 1 misalnya latar belakangnya itu panjang, sehingga rumusan masalah itu pindah ke halaman berikutnya. Saya insertion point-nya letakkan di sini, kemudian saya tekan Ctrl Enter. Nah, kan pindah ke sini ya. Nah, maka rumusan masalah yang tadinya di halaman 1 sekarang berada di halaman kedua. Oke, kita ke bagian daftar isi. Klik sini saja boleh. Nah, daftar isi. Loh, kok rumusan masalah masih nomor 1? Iya. Untuk merubah nomor halaman Anda tidak perlu ini halaman berapa, oh kembali ke sini, Anda kemudian ubah nomornya berapa. Nggak perlu. Cukup 3 klik saja. Klik kanan pada daftar isi ini, kemudian Anda pilih update field di shortcut menu ini ya. Kemudian klik ya, 3 klik ya. Klik pertama adalah klik kanan, klik yang kedua update field, klik ketiga adalah OK. Kenapa langsung OK? Karena pilihan defaultnya di sini adalah update page numbers only, mengupdate hanya nomor halamannya saja. Jadi yang diupdate adalah ya, jadi yang diupdate adalah hanya nomor halamannya saja. Klik OK. Coba Anda lihat, rumusan masalah sudah berpindah ke halaman kedua. Anda nggak perlu scroll ke bawah. Oh, rumusan masalah di halaman ke-2. Wah, lanjut lagi. Nah, gitu. Ketika ada perubahan nomor halaman, cukup 3 klik saja. Kalau misalnya ada tambahan lagi, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, kemudian misalnya ada lagi tujuan dan manfaat. Nah, misalnya di sini kita tambahkan di bagian sini nah, kita atur ini menjadi subbab subbab ya. Oke, jadi D. Nah, di daftar isi gimana? Nah, ini di daftar isi ya, belum muncul. Nah, berarti kalau yang ini 4 klik kanan 1 2, yang ketiga adalah ini 3, update entire table. Ketika update entire table artinya ketika
Jadi termasuk merubah nomor halaman, tapi juga termasuk misalnya ada tambahan nanti ditambahkan. Ketika ada pengurangan misalnya batasan masalah nggak perlu di bagian bawah, tadi di bagian naskah nggak ada batasan masalah, ya nanti di daftar isi jadi hilang juga ketika dihapus. Nah, dalam contoh yang ini, yang kali ini kan saya menambahkan tujuan dan manfaat. Nah, ya kan? Berarti nanti akan di sini akan muncul D, tujuan dan manfaat. Tapi ketika Anda melakukan update entire table, maka tadi kan kita sudah sempat merubah halaman sampul ini yang tadinya proposal apa gitu ya, menjadi halaman sampul. Ini akan kembali ya, sekali lagi ini akan kembali ke teks aslinya, yaitu proposal penelitian. Begitupun ketika tadi Anda dalam menyisipkan table of content tadi di sini, Anda tidak melakukan modifikasi. Ini kan dimodifikasi sehingga huruf-hurufnya ini menjadi Times New Roman ya. Ketika tidak melakukan modifikasi, maka ketika saya klik kanan update field kemudian update entire table, maka fontnya juga akan berubah ke defaultnya, yaitu Calibri ya, dengan ukurannya juga kembali ke semula yaitu 11 ya. Tapi karena kita kan tadi melakukan modify, jadi table of content yang kita buat itu fontnya semuanya Times New Roman ya. Kita tadi sudah atur table of content untuk level 1, level 2 dan level 3 nya. Kita modifikasi font-fontnya. Nah, sehingga ketika kita melakukan update entire table di sini, yang berubah hanya ini saja. Berubah ke aslinya ya. Pokoknya berubah ke aslinya. Aslinya apa teksnya? Proposal penelitian ya. Nanti ini akan berubah menjadi proposal penelitian. Kemudian tadi saya sampaikan juga sudah, ketika Anda tidak melakukan modifikasi terhadap fontnya, maka fontnya juga akan kembali lagi. Oke, saya klik OK. Klik yang keempat ya tadi ya, klik OK. Sekarang Anda bisa lihat di sini tujuan dan manfaat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di sini kembali ke teks aslinya. Ya, kita tinggal ubah lagi aja. Halaman sampul. Nah, jadi Anda harus hati-hati, Anda harus teliti ya. Oke. Dan fontnya tidak kembali lagi. Kenapa? Nah, kembali lagi, saya tadi ketika memasukkan custom table of content kan saya lakukan modifikasi. Untuk level 1, level 2 dan level 3 kita sudah ubah menjadi Times New Roman. Kalau level 4, nah ini masih Calibri body Calibri ya. Oke, jadi kalau tadi kita tidak melakukan ini, maka otomatis tadi font-font yang ada di sini akan berubah menjadi Calibri lagi. Oke, itu yang bisa dilakukan untuk melakukan update. Ya, kita sudah menambahkan ini. Termasuk juga kalau update entire table, entire kan artinya keseluruhan ya, yaitu daftar apa saja yang ada dan nomor halamannya juga diupdate. Oke, jadi mengupdate secara keseluruhan. Nah, ya. Oke, jadi tadi saya review lagi bagaimana membuat nomor halaman yang berbeda antara bagian awal ya, daftar di halaman sampulnya juga tidak ada nomor halaman. Bagian awal dokumen ini menggunakan penomoran Romawi. Kemudian ketika ini bagian tengah ya. Kemudian ketika masuk ke bab 1 pendahuluan ini menggunakan angka 1, 2, 3 dengan posisinya tidak di tengah tapi di sebelah kanan sudah. Kemudian bagaimana tadi kita membuat atau memunculkan daftar isi tadi juga sudah ya. Kemudian bagaimana melakukan update di daftar isi, baik update hanya nomor halamannya saja atau secara keseluruhan isinya juga sudah. Nah, ini yang bisa kita buat di latihan membuat halaman daftar isi ya, sudah sampai mengupdate tadi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya daftar gambar. Nah, daftar gambar. Nah, ini saya pindahkan ini.
sebentar ya, di daftar gambar sini ya, ini kita delete, maka dia menjadi ini lagi ya, kita atur lagi aja nggak apa-apa, menjadi bab ya. Oke, ini daftar gambar. Kemudian kita sudah rata tengah ya. Nah, daftar gambar kita enter 2 kali lagi. Nah, pastikan normal ya. Oke, misalnya kita masuk ke naskah, tadi daftar isi sudah ya, silakan dicermati bagaimana kita menyisipkan daftar gambar. Misalnya di bagian naskah, misalnya di sini bagian A bla bla bla, di sini saya misalnya insert picture lah ya, gambar apapun misalnya. Misalnya saya pilih gambar nih, Visual Studio ya. Oke, nah di sini. Nah, ketika kita ingin melakukan, biasanya gambar kan ada judulnya di bawah ya, gambar 1 ya, tampilan awal Visual Studio 2010 misalnya. Ini judul gambarnya. Oke. Nah, supaya ini juga nanti secara otomatis muncul di halaman daftar gambar di sini, maka kita juga lakukan hal yang demikian ini ya. Saya akan praktekkan. Saya seleksi ini teksnya ya. Atau kita buat dulu ini pengaturan untuk membuat ini. Kita pakai, biasanya kita pakai yang untuk ini kita pakai ini title boleh ya. Misalnya kita pakai title, kita klik kanan modify ya, misalnya sebagai, atau bukan pakai ini ya, kita pakai ini, kita pakai di reference, di reference di sini kita pakai yang namanya caption. Nah ini ya, jadi di sini kita insert caption, klik. Nah ya, guys, maaf kalau kita melakukannya seperti ini, maka kita menuliskan di daftar gambarnya secara manual ya. Ini dihapus saja, saya seleksi aja ini sebentar ya, saya seleksi aja ini gambarnya, diklik, kemudian di references saya pilih insert caption, klik. Nah, maka muncul di sini labelnya apa, equation, figure, table. Nah, kok nggak ada gambar ya? Nah, kita tambahkan saja ini new label di sini, gambar. Nah, klik OK. Nah, di sini secara otomatis gambar 1 ya. Oke, kita gambar 1 di sini otomatis. Nah, kemudian kita pilih gambar 1. Setelah angka 1 ini ya, kita hapus dulu ini spasinya. Gambar 1 biasanya pakai titik dulu ya. Ini adalah apa tadi, tampilan awal halaman Visual Studio 2010 misalnya begini. Pakainya labelnya gambar, di mana posisinya, below selected item, artinya di bawah gambar ya. Oke, kemudian kita klik OK. Kalau penomoran nggak perlu ya, kita klik OK saja langsung, maka secara otomatis di sana akan muncul gambar 1 tampilan awal halaman Visual Studio. Ini tinggal diatur fontnya, misalnya Times New Roman, ukurannya 12, biasanya rata tengah. Nah ya, gambar itu biasanya rata tengah, ini di rata tengah juga. Nah, dan antara gambar dengan judulnya biasanya tidak terlalu jauh. Maaf, ini biasanya gambar juga tidak miring ya, kayak begini aja. Oke ya,
ininya fontnya biasanya kalau misalnya kurang hitam ya dihitamkan saja. Nah ini kan jadi hitam. Oke, supaya jaraknya nggak terlalu jauh, diklik saja gambarnya, kemudian di bagian ini ya Anda pilih remove space after paragraph, jadi jaraknya lebih dekat ya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke daftar gambar. Cara menampilkannya gimana tadi? Insertion point-nya di sini, klik di sini, kemudian pada references kita pilih apa? Insert table of figures ya. Klik. Nah, caption labelnya apa yang mau dimunculkan? Karena ini daftar gambar maka gambar. Kalau nanti Anda menambahkan daftar tabel ya sama. Kalau tabel biasanya posisinya di atas ya. Oke. Sama seperti tadi, modifikasi supaya fontnya otomatis menjadi Times New Roman, ukurannya 12, tidak bold ya. Oke, kalau mau ada penomoran silakan pakai numbering, format numbering, tapi kalau tidak langsung oke saja ya. Oke, klik oke. Nah ini ya kelihatan seperti ini, gambar satu apa gitu ya. Oke, option untuk apa? Nah ini captionnya apa kan itu ya, yang mau dimunculkan kan gambar ya kan. Oke, kemudian nomorannya rata kanan, nah kan gitu kan. Oke, kita klik oke coba. Nah, maka akan muncul gambar 1, tampilan awal halaman Visual Studio 2010. Misalnya kita masukkan lagi di sini gambar lagi, misalnya kita masukkan gambar apa ini ya, contoh aja lah, misalnya inilah ya. Insert. Nah sama di sini kita lakukan cara yang sama seperti tadi ya. Di sini pakai page layout ya, diklik dulu ini kan, references, kemudian insert caption, kita pakainya kan gambar ya, labelnya gambar 2 titik dulu baru spasi, gambar 2 tampilan PowerPoint misalnya. Oke, kita klik OK, maka akan muncul tampilan PowerPoint. Ini tinggal diubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12, rata tengah misalnya. Ini ditengahkan juga, nah, supaya nggak terlalu jauh. Nah, spasinya dihilangkan setelah paragraf ini, kemudian kita tidak miring juga ini ya, tampilan PowerPoint. Fontnya juga supaya lebih hitam lagi, ini bisa diatur. Nah, warnanya ya. Oke, kemudian di daftar gambar kita klik kanan sama kayak tadi, update field. Nah, apakah nomor halamannya saja atau secara keseluruhan? Nah, kalau seluruhnya berarti update entire table ya. Maka kalau misalnya tadi kita tidak melakukan modifikasi terhadap fontnya, dia juga akan kembali ke yang aslinya, yaitu Calibri. Tapi kan tadi kita melakukan pengaturan ya. Oke, kita klik OK. Nah, maka ada tambahannya di sini. Masih di halaman yang pertama. Pengaturannya di mana tadi? References, insert table of figure. Nah, yang di sini yang modify ini. Nah, ini kan formatnya sudah Times New Roman ya. Oke, saya cancel saja. Itu untuk daftar gambar. Ya, oke. Sudah. Misalnya kita yang berikutnya, misalnya kita membuat lah tambahan ada daftar tabel misalnya. Nah, kok ini masih gitu. Nah, normal ya. Oke.
sebelum pendahuluan ini ya, sebelum pendahuluan saya tambahkan satu lagi. Misalnya saya double klik aja di sini, maaf, double klik. Nah, di sini saya kontrol enter sehingga dia berpindah ke halaman berikutnya. Saya buat daftar tabel. Nah, saya buat ini menjadi bab ya, karena daftar tabel kan tulisannya seperti ini. Nah, ini masih bab ya, enter. Nah, ini kan masih bab, di sini kita pakai normal. Nah, pakai normal sehingga dia normal ya. Kita akan membuat tabel misalnya di halaman sini setelah rumus di bagian tujuan dan manfaat, misalnya dia ada tabel di sini. Saya insert table ya sembarang saja, misalnya ada tabel semacam ini. Nah, saya seleksi saja ini tabelnya ya. Kemudian di references saya tambahkan insert table of figures, klik saja. Nah, kok insert caption dulu ya. Nah, ini gambar. Oh, kita pakai yang lain ini, ada nggak? Oh, adanya table. Nah, kita pakai bahasa Indonesia, berarti new label saja ya. Mohon maaf, ini pada saat rekaman ini kondisinya hujan, jadi saya ngomongnya agak keras dikit ya. Oke. Nah, di sini saya bikin nama labelnya itu tabel. Nah, ya, kita klik OK. Nah, tabel 1 titik namanya misalnya tabel tujuan. Ini misal saja ya. Kemudian kita klik tempatnya di mana? Kalau tabel itu biasanya di atas, berarti kita pilih above selected item, klik. Nah, kemudian kita klik OK, maka dia akan muncul di bagian atasnya. Oke, kemudian kita seleksi, atur fontnya misalnya Times New Roman, ukurannya 12, warnanya hitam, kemudian tidak miring. Nah, misalnya begini, tabel tujuan. Lalu kita kembali ke daftar tabel di sini. Untuk memunculkan daftar tabel gimana? References, kemudian pilih insert table of figure. Mau apa yang dimunculkan? Oh, ternyata captionnya yang tabel ya. Oke, modifikasi dulu sama seperti tadi untuk memastikan. Oh, ternyata sudah Times New Roman ukuran 12, cancel saja, berarti tidak jadi. Nah, di bagian sini kita langsung oke saja. Maka di sini akan muncul tabel 1. Ya, tabel tujuan muncul di halaman 2. Sama untuk mengupdate-nya, Anda bisa ada dua pilihan, update field, ada yang hanya nomor halaman, ada juga yang keseluruhannya ya. Misalnya ada tambahan atau ada yang dihapus ya, atau ada perubahan. Kalau page numbers only, maka hanya merubah nomor halamannya saja. Oke. Nah, itu Anda sudah bisa membuat dokumen dari mulai halaman sampul, halaman daftar isi, penomorannya sudah dilakukan berbeda, membuat daftar isi, halaman daftar tabel, daftar gambar ya. Oke, silakan dicermati lagi. Oke, kemudian pada tahap yang berikutnya di modul ini adalah membuat yang namanya halaman daftar pustaka. Oke ya. Halaman daftar pustaka ini bisa Anda, yang namanya daftar pustaka itu Anda itu sangat membosankan sekali pastinya kan ketika membuat daftar pustaka. Kenapa membosankan? Karena yang namanya penulisan daftar pustaka itu kan namanya harus dibalik, belakangnya dulu, baru tahun, judul buku, misalnya dari buku berarti judul buku, teksnya judul buku harus miring, kemudian kota, titik 2 penerbit atau apa. Nah, itu aturan-aturan itu kan membosankan sekali ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara yang praktis. Mungkin supaya cepat saya demonstrasikan saja. Silakan nanti modul dicermati lagi. Oke. Nah, misalnya di bagian metode daftar pustaka kajian pustaka misalnya.
Nah, di pustaka 1A misalnya kita ada naskah begini. Misalnya, aplikasi adalah bla 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 bla. Nah, biasanya Anda menuliskannya begini langsung. Sutardi, bukunya 2017 misalnya. Baru setelah tutup kurung baru titik. Nah, ya. Teksnya silakan diubah kalau misalnya pengen Times New Roman. Saya tidak akan membahas lagi. Nah, kalau Anda menuliskan kutipan begini, maka pasti di daftar pustaka Anda akan menuliskan daftar pustakanya itu di sini secara manual. Nah, lalu bagaimana supaya Anda menuliskan daftar pustaka secara praktis, otomatis dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office Word. Nah, begini caranya ya. Jadi Anda tidak perlu menuliskan ini, Anda langsung saja di sini aplikasi adalah bla 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 bla. Nah, kasih spasi dulu sebelum titik ya, sebelum titik kalimat titik untuk tanda kalimatnya selesai. Anda pilih insert citation. Nah, karena di sini Anda tidak atau belum punya sumber, maka add new source. Maka akan muncul kotak dialog create source, membuat sumber kutipan. Bisa dari buku, jurnal, book section atau artikel gitu ya. Kita pakai yang misalnya paling umum saja, misalnya dari buku. Karena dari buku berarti kita pilihnya yang book ya. Nah, autornya di sini nama dari pengarang. Kalau namanya cukup hanya satu kata ya langsung saja tulis di sini. Tapi kalau namanya lebih dari satu kata, mungkin Anda bingung nama belakang depannya gitu ya, daripada dibalik, Anda klik edit saja ini. Nah, misalnya namanya adalah, kalau cuma satu kata cukup Anda tuliskan di sini. Misalnya namanya Kadir. Nah, ya udah Kadir saja. Add. Ya. Oke. Kalau pengarangnya hanya satu. Nah, edit lagi misalnya ya, misalnya ini saya delete dulu. Misalnya namanya terdiri dari 2 suku kata, berarti yang diisi adalah yang last dan first. Misalnya namanya adalah Abdul Qadir, berarti begini. Nah, Qadir terakhir, ini nama depannya add. Kemudian pengarangnya itu ternyata tidak hanya satu, misalnya ada yang pengarang kedua, misalnya Purwanto Lahan Adi. Nah, ini kan depannya Lahan Adi Purwanto add. Nah, ternyata Lahan penulis kedua, penulis pertama, ya tinggal up. Nah, pindah ke atas, ya, ini up. Ya, oke. Ini kita edit up, oke. Nah, kok ini enggak, ya tinggal up down gitu aja ya. Oke, kemudian kalau sudah atau misalnya ternyata ini penulisnya cuma satu, delete saja. Loh, kok ini nggak mau delete ini? Nah, dia cuma ada satu misalnya. Untuk merubah posisinya ya up down tadi ya. Oke, kita oke. Nah, judulnya apa? Dasar pemrograman C# misalnya. Tahunnya 2017, kotanya Yogyakarta, publishernya Andi Offset misalnya. Nah, Anda bisa munculkan yang lain soal bibliografi. Nah, yang tanda bintang-bintang ini yang wajib diisi. Anda bisa ngatur lagi provinsinya mana, country regionnya mana, volumenya berapa,
edisi berapa dan seterusnya, nomor halaman ya. Oke, misalnya Anda mengisi yang bagian yang penting-penting saja yang ada bintangnya, ini dihilangkan lagi aja. Silakan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau ini kalau corporate author ya. Oke. Klik. Kalau ini kan autornya perorangan. Kita klik OK saja. Nah, maka otomatis di sini akan muncul kutipannya itu hanya menampilkan nama belakang dan tahunnya. Ini kita menggunakan standarnya APA Styles ya. American Psychological Association. Biasanya yang laris ya. Kalau bukan APA Styles, ada di sini MLA, Modern Language Association atau IEEE ya. Oke, biasanya yang rame di Indonesia khususnya. Nah, begitu ya. Jadi ketika ini sudah muncul di sini, maka ketika akan kita munculkan di daftar pustaka, kita tinggal lakukan apa? Diaktifkan di sini insertion point-nya, references, kemudian di bagian citation and bibliography kita klik. Nah, ini kan ada judulnya bibliografi, ini daftar pustaka, ini judulnya references, ini referensinya, ini work cited, ini daftar yang disitasi. Karena kita sudah ada judulnya kan daftar pustaka gitu ya, maka kita pilih yang insert bibliografi saja, langsung klik. Agak lamain. Oh ya, ini saya di sini kan ada Mendeley-nya ya. Mendeley itu program add-ins dari Microsoft Word untuk melakukan manajemen referensi ya. Oke, kita disable dulu ya. Sebentar, saya disable dulu. Di bagian add-ins ini saya pilih add-ins yang ada di Word saya, kemudian option, kemudian add-ins, kita pilih add-ins yang ada di Word saya, kemudian go dulu. Nah, ini Mendeley saya nonaktifkan, tadi kan begini ya. Sekarang saya hilangkan checklistnya, kemudian klik OK, sehingga Mendeley-nya sudah nggak ada ya. Jadi sama seperti tampilan di Microsoft Word Anda. Di bagian referensi kita langsung saja bibliografi, kita pilih insert bibliografi. Nah, maka akan langsung muncul ini, fontnya miring ya kan untuk judul bukunya, kemudian namanya dibalik dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya kita akan tambahkan, sedangkan menurut sumber lain, misalnya aplikasi adalah bla 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 spasi kemudian titik. Nah, sebelum titik kita masukkan sumber yang kedua, kita pilih insert citation. Kalau sumbernya sama tinggal pakai yang ini aja lagi, tapi kalau sumbernya beda tambahkan add new source ya, kemudian namanya. Oke, di sini ada pertanyaan, misalnya kalau namanya terdiri dari lebih dari 3 kata gimana? Kalau satu kan tadi cukup di bagian lastnya saja. Kalau 2 last sama first, middle-nya yang kosong. Kalau 3 maka satu-satu, last 1, first 1, middle 1. Kalau lebih dari 3 gimana? Berarti last 1 bagian yang akhir, first-nya 1, misalnya terdiri dari 5 kata. Berarti kata pertama ya di first, kata terakhir di last, sisanya misalnya kan 3, berarti tuliskan semuanya di middle ya. Jadi yang penting awal dan akhirnya ini kasih satu-satu, sisanya taruh di middle ya. Contoh, saya punya teman dulu waktu SMP itu namanya Raden, kemudian di sini Roro, Nesya, Puspita, Ratna, sini Ning, ini nama akhirnya Tias. Wah, panjang sekali namanya ya. Nah, ini begini caranya, add saja. Nah, klik OK.
Nah, akan muncul di sini judulnya dasar pemrograman. Nah, misalnya tahunnya 2019, kotanya Purwokerto, publishernya Merdeka misalnya ya. Oke, kita klik OK. Maka akan langsung muncul di sana. Nama belakangnya kan Tias tadi, Tias 2019. Lalu bagaimana di daftar pustakanya? Ya tinggal diupdate saja. Tapi misalnya gini, saya ubah dulu gini, misalnya menjadi Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, kan ini kan sudah berubah. Nah, ini saya klik kanan, update field. Nah, kalau di sini update field nggak ada nomor halaman kan ya, jadi langsung update. Tapi apa yang terjadi ketika diupdate, maka fontnya kembali ke font aslinya, yaitu Calibri ya, Calibri. Jadi di sini Anda harus teliti juga. Misalnya berubah ke font aslinya Calibri, defaultnya Microsoft Word, ya tinggal Anda dirubah saja. Misalnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Nah begini kan selesai ya. Jadi Anda misalnya ternyata mengacunya lebih dari satu halaman daftar pustakanya, Anda cukup dengan beberapa klik saja untuk menampilkan yang namanya daftar pustaka. Oke, kalau misalnya ternyata yang pustaka yang ini nggak jadi deh, saya cuma ngacu ke yang misalnya ngacu punya si Abdul Qadir saja misalnya, ngacu punyanya Abdul Qadir saja. Loh, berarti ini kan saya hapus ya. Berarti di daftar pustaka ya, maka kan harusnya punyanya si Tias ini nggak muncul. Update saja, klik kanan update field. Loh, kok masih muncul? Nah, ini Anda bisa lakukan di menu references. Anda bisa lakukan manage source. Nah, akan muncul source manager di sini. Anda bisa lihat di bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri adalah master list ya. Jadi daftar sumber yang pernah Anda masukkan ketika Anda menggunakan Microsoft Office Word yang Anda gunakan sekarang ini. Jadi daftar sumber-sumber kutipan yang Anda pernah masukkan ketika Anda menggunakan Microsoft Word yang Anda gunakan ya. Daftar sumber kutipannya apa saja selama menggunakan Word yang ada di komputer itu ya, muncul semuanya di sini. Kebetulan ini baru memasukkan yang ini saja. Nah, pada bagian kanan itu ada checklistnya, ada yang tidak ada checklistnya. Artinya apa? Yang ada checklistnya berarti dia dikutip di bagian naskahnya. Kan yang punyanya Kadir kan tadi kan masih, sedangkan punyanya Tias yang aplikasi adalah apa-apa menurut ini kan sudah dihapus. Artinya nggak ada checklistnya. Nah, ini bisa dihapus dulu, delete. Nah, sehingga yang muncul adalah jadi yang current list ini maksudnya adalah yang nantinya akan ditampilkan di daftar pustaka. Nah, sedangkan yang master list ini adalah daftar sumber-sumber kutipan yang pernah Anda masukkan. Contoh misalnya di dokumen yang baru ini ya, nanti ya, kita klik setelah hapus ini, kita klik close. Nah, coba Anda update lagi, klik kanan update. Nah, maka tinggal hanya punyanya si Kadir. Contoh misalnya Anda buat dokumen baru, aplikasi adalah misalnya titik-titik menurut siapa, references, insert citation. Nah, ini ada gini aja, manage source dulu. Nah, current list ini kan di dokumen yang sekarang kita kerjakan. Nah, sedangkan yang master list itu tersimpan di Microsoft Word yang ada di komputer kita yang sedang kita gunakan. Kalau current list berarti pada dokumen kita, ya kan belum ada. Nah, misalnya sebelumnya Anda pernah memasukkan sumber ini, saya pakai punyanya si Tias saja deh, copy. Nah, sehingga dia masuk dalam current listnya. Oke, setelah itu close. Kemudian di sini kita pakai
insert citation-nya punya si ini, klik. Nah, kan langsung. Jadi ketika Anda nulis di daftar pustaka, langsung aja bibliografi, insert bibliografi, kan muncul langsung. Begitu? Jelas ya? Nah, jadi kita di bagian yang dokumen yang kita atur tadi ada manage source. Ini adalah master list, adalah yang tersimpan di dalam Microsoft Word yang kita gunakan pada program Microsoft Word-nya. Sedangkan yang current list-nya ini adalah yang ada di dokumen yang sedang kita kerjakan. Kalau ini pada Microsoft Word programnya, pada program Microsoft Word, kalau ini tersimpan pada dokumen yang sedang kita kerjakan. Anda bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang lain terkait dengan edit, delete dan sebagainya. Ya, oke. Jadi itu sudah ya, berarti manage. Nah, ini kan sudah. Jadi ingat ketika Anda melakukan update, otomatis fontnya berubah ke font defaultnya yaitu Calibri. Jadi Anda harus merubahnya lagi, misalnya begini. Ya, oke. Oke, tuntas sudah pembelajaran kali ini. Dari mulai review lagi membuat dokumen, dari mulai outline-nya, sistematikanya kita atur supaya halaman sampul ini tidak ada nomor halamannya, masuk halaman berikutnya langsung nomor Romawi 2 untuk kata pengantar, posisinya di tengah, kemudian daftar isi, daftar tabel, gambar, daftar tabel misalnya. Nah, kemudian kita sudah memunculkan daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel juga. Tadi bagaimana melakukan update-nya dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar membuat citasi atau melakukan citasi, sehingga kita dalam menyusun halaman daftar pustaka bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik saja, hanya dengan beberapa langkah saja. Yang pastinya cara-cara ini menurut pengalaman saya akan sangat membantu sekali pada saat kita melakukan pengaturan dokumen yang sedang kita susun, ya. Semoga bermanfaat pada materi yang kita pelajari ini. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan melalui grup WhatsApp, ya, sehingga pertanyaan yang Anda berikan akan saya jawab dan jawabannya bisa dibaca juga oleh rekan yang lain, karena bisa saja teman yang lain juga punya pertanyaan yang sama atau punya permasalahan yang sama, permasalahan terkait dengan materi yang kita pelajari, ya. Jadi ada yang masih mengganjal, oh ini kok bisa begini, cara melakukan ini bagaimana dan sebagainya. Silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp, ya. Oke. Nomor halaman sudah, daftar isi sudah, kita tadi menggunakan stylist, menggunakan section, pengaturan sectionnya tadi seperti apa, kemudian melakukan pengaturan daftar isi seperti apa, kemudian daftar gambar, daftar tabel, sampai ke daftar pustaka, ya. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, amin, ya. Oke, dan kemudian pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka, kita bisa langsung praktek di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.